Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa barakatihil mutawaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abiz Zahra Fatimah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, barakah, hidayah, taufik serta inayah kepada kita. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-98 daripada surat-surat Al-Quran, yaitu suratul Bayyinah, madaniyatun wa ayatuha thaman. Surat yang bernama Al-Bayyinah diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Tidaklah orang-orang kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan penyembah-penyembah berhala berhenti mereka itu dari keadaan mereka sehingga datang kepada mereka satu bukti yang jelas. Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yang di dalamnya itu terdapat hukum-hukum yang lurus. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayat ini bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin, mereka itu berkata bahwa mereka tidak akan berubah dari agama mereka sampai datang kepada mereka seorang rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum yang lurus. Nah, ini merupakan satu ikrar daripada orang-orang kafir bahwa mereka akan berhenti kafir, akan berhenti menyembah berhala, akan meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani kalau sudah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah bercerai-berai, tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab Yahudi, Nasrani tadi, melainkan dari sesudah datang kepada mereka bukti
bukti yang jelas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sesudah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah beliau diangkat menjadi utusan Allah, ternyata mereka orang kafir itu terpecah belah. Ada yang masuk Islam ikut Rasulullah, dan banyak yang tetap bertahan pada agamanya semula. Ini menunjukkan bahwa sudah menyalahi apa yang mereka nyatakan dahulu kala, bahwa mereka akan masuk Islam kalau Rasul itu sudah tiba, sudah datang. Ternyata kada, hanya sebagian. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa orang-orang kafir itu tidak mau masuk Islam, terutama yang di zaman Rasulullah itu? Padahal mereka langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana wajahnya Rasulullah, mendengar bagaimana perkataannya Rasulullah, melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa mereka tidak beriman? Para ulama mengatakan salah satu di antara beberapa sebab, antara lain adalah karena inad dan ingkar. Ingkar itu bahasa kitanya kada tupang. Tahu wae pada Rasulullah itu benar, Rasulullah punya mukjizat, tahu, tapi pokoknya aku kada hendak beriman. Nah, itu ngarannya ingkar. Nang salah tetap dikarasi. Sebagaimana yang terjadi bagi sebagian penduduk Mekah. Di dalam beberapa hadis diceritakan bahwa sebagian dari tokoh-tokoh Mekah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami minta kepada engkau agar bulan itu dibelah menjadi dua. Bulan supaya dibelah dua. Kalau engkau mampu demikian, kami akan beriman kepada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan itu dibelah menjadi dua. Panasyaqqal kamar, maka belahlah bulan itu. Bulan belah dua, satu di atas Jabal Abi Qubais dan sebelahnya di Jabal Uaika'an ngarannya. Sangat jauh dan terlihat jelas bahwa bulan itu belah dua. Setelah mereka menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan tokoh-tokoh Quraisy ini? Saharakum ibnu Abi Qabasah, telah menyihir akan kalian oleh Muhammad. Ini sihir yang luar biasa daripada Muhammad. Satu mukjizat yang bagaimanapun orang tidak akan mampu melakukan demikian, dikatakan sihir. Sehingga apapun yang mereka lihat daripada Nabi kita, selalu mereka bilang itu sihir. Karena ingkarnya mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdebat kalah tetap pada percaya. Melihat keajaiban tetap kada percaya. Karena sudah dalam hati itu inad dan ingkar. Nah, jadi sebagian orang kafir ada yang karena ingkar ini, sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian lagi ada mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasad dan dengki. Karena dengki. Seperti yang diceritakan di dalam Sahihul Bukhari
di Madinah itu ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini tokohnya orang-orang munafik, pimpinan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah sepakat orang Madinah waktu itu untuk mengangkat dia menjadi Raisul Madinah, pemimpin Madinah. Tinggal menghitung hari akan diadakan pelantikan. Tinggal mempersiapkan gedung, mempersiapkan halaman, mempersiapkan mimbar, panggungnya untuk melantik Abdullah bin Ubay ini menjadi Raisul Madinah, pemimpin Madinah. Nah, begitu orang menyiapkan segala-galanya untuk pelantikan ini, tiba-tiba datang ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Madinah meninggalkan Abdullah bin Ubay dan semuanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Umpat Nabi kita Abdullah bin Ubay kada tahirani lagi dan gagal dilantik menjadi pemimpin Madinah. Oleh karena demikian, Abdullah bin Ubay itu hasad, dengki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia kada mau beriman bagaimanapun melihat keajaiban mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedengkian. Ada lagi mereka orang kafir itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibra, karena sombong. Dia menganggap dirinya orang kaya, menganggap dirinya orang terhormat, menganggap dirinya orang besar. Tiba-tiba ada seorang anak yatim piatu diberi Allah ayat, diangkat menjadi rasul. Lalu ia enggan untuk beriman karena merasa rendah beriman kepada orang seperti Muhammad. Al-Quran menceritakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ujar mereka, kenapa Al-Quran itu kada diturunkan kepada orang-orang yang besar di negeri Makkah atau Taif? Kenapa Quran itu turun kepada Muhammad? Banyaknya orang-orang besar di Makkah ini. Nah, mereka sombong, mereka merasa rendah kalau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tetap dalam kekafirannya. Ada lagi di antara orang kafir itu yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena taklid, mengikuti ajaran nenek moyang. Bagaimanapun Rasulullah memperlihatkan mukjizat, tetap inya kada mau. Aku empat kai-kai ku bahar itu bang nyembah berhala ajarnya. Kada akan berpindah daripada ajaran nenek moyangnya. Al-Quran menceritakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Bila dikatakan bagi mereka ikuti yang diturunkan Allah itu, mereka menjawab, kami hanya ikut apa yang kami temui dari nenek moyang kami. Kemudian lagi ada orang-orang yang kafir, mereka enggan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena hubbul mal, karena cinta harta. Al-Quran menjelaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ulama-ulama mereka itu punya murid, punya masa. Murid inilah yang menghidupi ulama-ulamanya itu. Nah, ulama ini berpikir, amun aku beriman lawan Muhammad, anak buahan, habis umat Muhammad samuan, siapa lagi mengungkusi aku? Nah, karena hubbul mal. Akhirnya mereka
enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena takut kehilangan jaminan hidupnya. Nah, ada lagi di antara orang kafir itu yang tidak beriman kepada Rasul karena hubbur riyasah, karena takut, karena cinta kedudukan. Di dalam Sahihul Bukhari dikisahkan di mana di situ Kaisar Romawi yang bernama Hercules. Nah, ini dia sebenarnya percaya dengan Nabi Muhammad bahwa itu nabi yang benar. Begitu dia sampaikan niat baiknya untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dia sampaikan kepada rakyatnya berontak. Rakyatnya kada mau. Artinya kalau raja masuk Islam, akan kita turunkan dari kerajaan, kita cari raja yang lain. Nah, karena takut kehilangan kerajaannya, Hercules ini tetap dia dalam agama Nasrani, kada mau meninggalkan agama itu karena takut hilang jabatan, hilang kedudukannya. Nah, jadi bermacam-macam penyebab seseorang itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dahulunya mereka sudah sepakat bila datang Rasulullah, kami akan beriman kepadanya dan meninggalkan agama kami ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidak diperintahkan mereka itu melainkan untuk menyembah Allah. Orang-orang kafir ini, mereka itu disuruh menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Artinya masuk Islam itu ikhlas. Menyembah Allah diperintahkan dan diperintahkan ikhlas. Hunafa, beriman kepada seluruh rasul. Jangan kayak orang Yahudi, sebagian diimaninya rasul-rasul, sebagian dimusuhinya. Orang Nasrani sebagian dimusuhinya Rasulullah, sebagian diimaninya. Nah, Allah menyuruh bahwa kita beriman kepada seluruh utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salah, menunaikan zakat, itulah ajaran agama yang lurus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam beberapa perkara yang disebutkan tadi, maka di situ yang menjadi sentral daripada perintah Allah adalah mukhlishina lahuddin. Orang masuk Islam kalau kada ikhlas, kada diterima Allah. Orang sembahyang kalau kada ikhlas, kada diterima Allah. Orang menunaikan zakat kalau nya kada ikhlas, kada diterima Allah. Jadi ikhlas itu merupakan sentral daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau ketiadaan ikhlas, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya adalah ibadah yang dilakukan itu semata-mata terdorong menjunjung atau mencari ridha Allah dan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Nah, itu ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir menyatakan, al-a'mal salasatun, amal itu ada 3. Amal perbuatan kita sehari-hari ini ada 3. Pertama, al-ma'murat, perintah-perintah, sembahyang dan lain sebagainya. Yang kedua, al-manhiyat, larangan-larangan Allah. Yang ketiga, al-mubahat, yang dibolehkan Allah. Nah, bagaimana supaya 3 hal ini mendapat pahala? Terhadap larangan Allah kita dapat pahala,
Terhadap yang dibolehkan Allah kita dapat pahala, terhadap yang diperintah Allah kita dapat pahala. Hanya ada satu cara, yaitu ikhlas. Menghadapi perintah Allah, sembahyang, membaca Al-Quran, baca salawat dan sebagainya, ikhlas, nah, diterima Allah. Artinya terdorong oleh perintah Allah atau terdorong untuk mencari keridhaan Allah dan mengharapkan balasan hanya dari Allah, ikhlas. Maka sembahyang kita jadi berpahala. Yang kedua, al-manhiyat, larangan, riba, zina, mencuri dan sebagainya, larangan Allah. Bagaimana larangan itu supaya kita dapat pahala? Kita jauhi karena Allah. Jauhi riba karena Allah, jauhi zina karena Allah, jauhi ghibah karena Allah. Maka larangan itu pun menjadi pahala. Kalau larangan Allah itu kita jauhi tapi tidak karena Allah, kita kada dapat pahala. Perbuatan maksiat kita tinggalkan karena supan kelihatan orang, kada dapat pahala. Tapi dia terhindar daripada dosa itu. Al-mubahat, yang dibolehkan, makan, minum, guring, kawin dan sebagainya, itu mubahat. Nah, itu bisa berpahala kalau ikhlas karena Allah. Artinya kita melakukan makan, guring, itu semata-mata untuk menambah kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk ikhlas. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan la qalila ma'al ikhlas wa la katsira ma'ar riya. Tidak ada sedikit itu amal kalau disertai ikhlas. Dan amal apapun kada bisa dikatakan banyak kalau disertai riya. Kita menyumbang 10.000 rupiah tapi ikhlas, pahalanya kayak apa kada kawa dibayangkan. Karena amal itu walaupun kecil, bila ikhlasnya ini menggandalakan luar biasa. Betapapun amal kita banyaknya, tapi riya, nah riya inilah yang menghancurkan amal kita. Tidak ada amal itu banyak kalau disertai oleh riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ikhlaslah kamu beramal, cukup akan engkau sedikit beramal. Banyak ikhlas makin baik lagi itu. Sedikit ikhlas cukup. Nah, jadi ikhlas dalam pengertian secara umum adalah beribadah terdorong, terbangkit mencari keridaan Allah atau menjunjung perintah Allah dan mengharapkan balasan dari Allah. Nah, itu ikhlas. Kita bersedekah. Kenapa maka hendak bersedekah? Hendak dapat keridaan Allah dan mendapat balasan dari Allah. Itu ikhlas ngarannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang musyrikin lainnya, mereka akan berada dalam neraka jahanam kekal padanya. Mereka itulah sejahat-jahat manusia atau sejahat-jahat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Orang yang beriman, beramal saleh, ulang inya. Mana baiknya lawan malaikat? Baik
beriman, beramal saleh. Kenapa sebabnya? Karena iman dan amal saleh malaikat ini mauhubah, pemberian Allah. Sedangkan amal baik dan iman manusia itu muktasabah, diusahai. Ini berjuang manusia ini untuk beramal saleh. Kalau malaikat itu sudah diprogram oleh Allah untuk beramal saleh. Ini kan tidak pikiran lain pada beramal saleh. Nah, jadi kalau manusia itu beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh tadi di sisi Tuhan mereka surga Adan, mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha daripada mereka, mereka pun ridha daripada Allah. Yang demikian itu liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, selanjutnya surat yang ke-99, surat Az-Zalzalah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم